Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Ustazah doakan Ananda kelas 1A selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, dan selalu semangat untuk belajar dan menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi pelajaran pendidikan agama Islam, ya, atau PAI. Kali ini temanya tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umatnya. Beliau sangat ingin keimanan ada pada mereka. Beliau terus mendakwahkan mereka Islam, mendakwahkan tauhid, meski beliau dikatakan pendusta, penyihir, diletakkan kotoran unta di punggung beliau ketika sholat di Ka'bah, bahkan sampai diusir dan dilempari batu. Tidak membuat beliau benci kepada umatnya, dan tetap berusaha mendakwahkan mereka agar mereka selamat di akhirat. Rasulullah bersabda, Man la yarham, la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut mengandung anjuran untuk berkasih sayang terhadap semua makhluk, termasuk orang-orang beriman dan orang kafir, binatang peliharaan dan yang bukan kita pelihara. Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan beliau adalah seorang Nabi yang sangat penyayang terhadap seluruh makhluk, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan. Kasih sayang Nabi terhadap sesama manusia, sekalipun manusia tersebut kafir dan menolak dakwah beliau. Kisah-kisah teladan terbaik dari Rasulullah sebagai seorang yang pengasih dan penyayang diantaranya adalah kisah Nabi dengan penduduk Taif, dan ada juga kisah Nabi dengan ibunda Abu Hurairah. Ustazah akan menceritakan kisah yang pertama tentang kisah Nabi Muhammad berdakwah di Taif, ya. Ketika dakwah di Mekah tidak membuahkan hasil, beliau pun keluar dan berdakwah di Taif. Namun penduduk Taif menolak beliau dan melempari beliau dengan batu, sehingga terluka kakinya. Kisah ini tercantum dalam percakapan Rasulullah SAW dengan Aisyah, istri beliau. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau pernah mengalami satu hari yang lebih berat dibandingkan saat perang Uhud? Beliau SAW menjawab, aku telah mengalami penderitaan dari kaummu, yaitu kaum kafir Quraisy, kaum Aisyah dan Rasulullah SAW. Penderitaan paling berat yang aku rasakan yaitu saat Aqabah, saat aku menawarkan diri kepada Ibnu Abdi Ya'lil bin Abdi Kulal.
tetapi ia tidak memenuhi permintaanku. Aku pun pergi dengan wajah bersedih. Aku tidak menyadari kecuali ketika di Karnus Sa'alib, lalu aku angkat kepalaku. Tiba-tiba aku berada di bawah awan yang sedang menaungiku. Aku perhatikan awan itu. Ternyata ada malaikat Jibril alaihi salam. Lalu ia memanggilku dan berseru, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka." Malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam, lalu berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Aksabain, yaitu 2 gunung besar di Mekah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, namun aku berharap supaya Allah Azza wa Jalla melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun jua." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih dan terluka, beliau tetap mendoakan kebaikan untuk kaum yang menzalimi beliau. Seandainya pun bukan penduduk Taif saat ini yang berubah, beliau berharap anak cucu mereka berubah nanti. Dan alhamdulillah Allah kabulkan permintaan beliau. Di kemudian hari, penduduk Taif masuk Islam. Dan ketika di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Rasulullah SAW meninggal, dan orang-orang ada yang murtad dan tidak mau membayar zakat, penduduk Taif tetap setia. Demikian juga Rasulullah berkurban untuk umatnya yang tidak sanggup berkurban. Dan masih banyak kisah-kisah lainnya tentang kasih sayang Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Ya, dari kisah-kisah ini hanya sebagian contoh ya, kisah yang bisa kita teladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kasih sayang beliau terhadap sesama manusia, ya, baik kita sebagai umatnya maupun orang-orang kafir, baik kita sebagai manusia maupun kepada seluruh makhluk Allah di bumi ini. Ya, semoga kita selalu dapat mencontoh pribadi beliau yang sangat mulia ini. Demikian sedikit penjelasan Ustazah tentang materi pelajaran PAI kali ini. Semoga kalian memahaminya dan kalian dapat mengingat tentang Rasulullah SAW dengan baik ya kisah-kisahnya, dan dapat menjadikan tauladan dalam kehidupan kalian. Ya, Ustazah ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.